Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Abdus Salam dari media oposisi. Insya Allah saya bersama Gus Nur akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan sepak terjang dakwah Gus Nur, baik sebelum hari ini, dan yang akan datang. Gini Gus, pertanyaan pertama dari saya itu tertarik membahas ketika Gus Nur diminta tabayun dengan kawan-kawan dari NU, khususon Banser dan GP Ansor kalau tidak salah ya Gus ya. Nah gitu Gus, saya itu melihat seperti ini Gus, apa sih yang terjadi di tubuh NU gitu sehingga kok sesama kader NU itu saling minta tabayun gitu, ada yang minta tabayun gitu. Sudah. Itu dulu Masya saja Allah, dijawab. Masya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Mas Fadil, saya tadi diundang ke sini itu dalam rangka talkshow ya, membahas masalah dunia mahasiswa, kondisi rezim bangsa dan seterusnya ya. Dan tidak terpikir di pikiran saya tiba-tiba ada season kedua, tiba-tiba pertanyaannya masalah NU. Ya soalnya saya itu tertarik sekali gitu Gus, kok apa ya sesama umat Islam gitu. Saya menyaksikan Saya sudah beberapa admin, beberapa jamaah sudah Gus, sudah ndak usah ngomong NU, ndak usah ngomong Banser, ndak usah ngomong Ansor. Dan di hati kecil saya yang paling dalam pun juga sudah letih ya, sudah capek ngomong NU, ngomong Banser, ngomong Ansor gitu ya. Jadi seandainya acara wawancara ini misalkan ada materi yang lain, mungkin bahas yang lain dulu lah, atau bagaimana Mas Fadil? Bagaimana? Gimana ya, saya ini tertarik dengan Gus Nur karena sepak terjang dakwahnya itu memikat para jamaah gitu. Tapi di satu sisi kok ada yang ingin melarang-larang Gus Nur itu untuk berdakwah. Nah itu dakwah dalam bentuk apapun ya, dakwah keislaman ya. Dan khususnya lagi kok ketika Gus Nur banyak jadwal padat gitu untuk berdakwah di beberapa daerah, bahkan ke luar negeri ya, ke Hong Kong atau ke negara yang pernah Gus Nur sambangi, kok saat ini ada pihak yang diminta untuk tabayun. Nah, apa Gus maksud tabayun tersebut Gus gitu? Dan ungkapin lah Gus gitu fakta realnya gitu. Soalnya saya nontonnya itu sedikit gitu. Saya tahu cuma sedikit gitu. Sementara umat yang mengikuti dakwah Gus Nur kok mendapat infonya tuh setengah-setengah gitu. Subhanallah. Karena gini Mas Fadil, saya sudah sampai di satu titik klimaks bahwa saya sudah tidak nyaman di NU ya. Walaupun saya sendiri juga nggak ngerti ini NU ini, gini loh. Saya diam pun akan salah, saya ngomong pun akan salah, itu kan. Pertanyaan Mas Fadil ini saya jawab apapun jawaban saya tetap akan salah gitu kan. Maka langkah yang terbaik memang harus diam, sudah diam, lupakan NU, lupakan Banser, lupakan Ansor, selesai sudah urusannya. Jadi oke, sudah gini aja sudah ya. Kemarin acara tabayun itu kan begini. Saya simpati dan senang dengan siapa itu ya ketuanya itu, Afif ya, atau siapa itu, Pak Haji Afif atau siapa itu, yang kami jabat tangan itu kan. Nah, kan tapi begitu acara tabayun selesai, saya meninggalkan ruangan itu belum 20 menit. Coba dicatat ya, belum 20 menit Itu waktu di tempat sudah meninggalkan ruangan. Tabayun itu sendiri baik atau buruk itu sudah kita lupakan.
ujung-ujungnya kan sudah salaman, kan sudah berjabat tangan. Karena walaupun tidak ada titik temu, tapi intinya sudah terlaksana acara itu. Puas atau tidak puas sudah terlaksana. Nah, saya pulang meninggalkan tempat itu di mobil belum 30 menit sudah ting gitu kan WA saya. Saya buka, ternyata dari grup itu sudah muncul foto saya dengan satu frame yang negatif, Sugi pucat, diputarkan videonya bla 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 loh. Maksudnya apa itu? Maksudnya ya menggiring opini gitu loh, menggiring opini Mas. Seolah-olah saya pucat. Ini loh, namanya orang banyak, jadi saya kasihan dengan Banser yang baik, dengan NO yang baik, dengan Ansor yang baik, gitu kan. Mereka jumlahnya banyak tapi tidak satu komando. Itu pendapat Gus Dur seperti itu ya. Iya, lah itu buktinya. Saya sudah jabat tangan. Harusnya jabat tangan saya itu diapresiasi baik, jangan sampai diputer-puter. Tapi kan ternyata tidak. Saya pucat lah, saya takut lah. Jabat tangan itu karena saya dibacakan wal yatalattof lah atau apa macam, pokoknya pelintirannya itu luar biasa. Baru 30 menit itu, belum 30 menit. Sama dengan yang di Semarang dulu tuh. Sudah tanda tangan, sudah baik-baik, suci, kami berpelukan. Oh, berarti 2 kali ya? Saya diantar di mobil, Banser bukakan pintu saya, bahkan ada Banser cium tangan saya, berpeluk. Ya Allah, syahdu rasanya hati itu waktu itu kan. Nah, tapi itu loh, pulang ke hotel, sudah tidur, begitu bangun, sholat subuh, kajian subuh, buka handphone, ting. Subhanallah, ya kan ruame. Seperti itu. Itu artinya mereka sudah tidak satu komando. Gitu Mas. Nah, jadi mereka memelintir-melintir, memotong-motong. Apa kalau bahasa yang menampilkan frame-frame, menggiring opini. Kalau bahasa media itu framing ya. Memframing ya, mencari framing-framing dari sudut negatif. Itu belum 30 menit. Coba dicek akurasinya. Nah, biasalah wong namanya temen jamaah banyak kan. Ya apa ini Gus, apa sudahlah, diem saja gitu kan, diem. Walaupun mereka memelintir-melintir itu, saya kan bertahan itu 1 hari itu selalu diem. Bahkan saya bertahan gak buka WA itu, saya diem. Sudahlah, karena memang saya sudah hafal gitu kan, dan saya sudah mati rasa untuk soal itu. Tapi rupanya memang nggak berhenti, pemutaran opini itu nggak berhenti. Makanya besoknya baru saya keluarkan video. Saya nonton full itu. Nonton kan? Full itu. Nah, itu pun saya menjawab jamaah saya, menjawab beberapa yang itu 1 hari loh Mas. Tapi saya sudah ngukur ini, kalau saya bikin video pasti heboh lagi, pasti dipelintir-pelintir lagi. Tapi kalau saya nggak bikin video, kok tetap juga dipelintir-pelintir begitu kan? Sudah, namanya juga entertain, salah bener saya juga nggak tahu, ya sudahlah, bikinlah video. Itu 1 hari sesudah acara itu. Sementara mereka 10 menit, 20 menit setelah acara itu sudah menjual opini. Saya dengan Pak Afif baik loh, jabat tangan loh. Sudah saya lupakan lah masalah itu, apa itu, persekusi apa itu. Makanya ada video 1 Banser 2 karakter. Itu kan 1 hari setelah acara tabayun itu kan, karena memang mereka gitu loh Mas, tidak satu komando. Jumlahnya banyak tapi tidak satu komando, dan ini yang tidak disadari oleh mereka. Mas Fadil punya anak buah banyak. Ya umpama ini berapa, 1 juta orang di seluruh Indonesia, semua punya akun. Saya dengan Mas Fadil baik ini, udah nggak ada apa-apa tuh. Tapi akun-akunnya anak buahnya Mas Fadil ini yang tidak menjaga, tidak ada kecenderungan baik. Sudahlah, Gus Nur sudah baik nih sama Fadil nih, cari frame-frame yang baik lah gitu, framing-framing yang baik. Tapi karena kuantitas, kualitas, dan jumlah yang banyak, karena SDM atau apa gitu kan, terjadilah begitu Mas Fadil. Dan sejak itu saya kumpulkan admin, sudah ya, kita nggak usah ngomongin dan
dalam hati saya sudah saya tak resign dari NU aja lah, saya tak keluar dari NU aja sudah. Apa maksudnya? Begitu. Maksudnya apa tadi resign dari NU? Pak, kan Gus Dur bukannya masih NU Gus? Ya, jadi gini, saya sudah sampaikan ke beberapa teman, bahkan di Tabayun itu sendiri saya sudah ngomong, kalau memang NU itu suci dan saya kotor, kalau memang kehadiran saya itu mengotori NU, merusak NU, saya tak keluar dari NU. Biar suci, biar kesucian NU ini tidak tercemar oleh seorang Gus Nur. Yang kedua, kalau memang mereka kan begini, Gus itu apa? Gus itu kan identik NU. Gus itu kan milik NU, panggilan Gus. Gus itu kan harus anaknya kiai, bukan anak kiai kok dipanggil Gus. Itu walaupun bagi saya itu hal yang sangat remeh-temeh gitu kan. Dan saya nggak terluka sama sekali masalah itu. Cuman lama-lama saya pikir ini, sudahlah, saya akan menggunakan hak saya. Saya walaupun nggak dipanggil Gus juga nggak paten kan gitu. Bahasa Jawa Timurnya begitu. Ya sudah, kalau memang Gus ini milik NU, Gus ini memang identik harus NU, tak lepas saya NU ini apa Gus ini. Saya dudukkan semua admin yang nangani akun YouTube, Facebook semua. Ya apa ini? Hapus itu nama Gus itu. Ganti Cak atau ganti apa? Cak Nur, Bang Nur atau apalah, yang penting jangan Gus. Tapi ada beberapa admin yang mengatakan, Gus kalau mau tangkap tikus nggak harus bakar rumahnya gitu kan. Mereka ngasih gambaran-gambaran seperti itu. Sudahlah, itu kan hanya segelintir orang. Gus Nur nggak usah nuruti emosi gitu. Tapi saya nggak mau sudah pakai Gus, buang Gus itu. Tapi ada beberapa admin yang mendinginkan saya, sudah Gus, kasihan jamaahnya, sudahlah. Tapi saya berpesan ya, ini mungkin sekalian saya manfaatkan ya. Semua orang yang ngundang saya, sudahlah, bannernya, spanduknya nggak usah ditulis Gus, tulis aja Cak Nur, apalagi Bang Nur, udah nggak usah pakai Gus. Nah gitu Mas Fadil ya. Apalagi Mas Fadil? Kan tadi kan terkait dengan penyebutan nama ya. Tadi saya kok dengar satu statement dari Gus Nur tuh, mendingan saya keluar dari NU. Maksudnya apa Gus? Saya kok langsung menggelitik gitu di pikiran saya, apa maksud itu? Saya nggak ngerti juga maksud saya ini apa ya. Tapi saya sudah nggak nyaman sekali tidak nyaman disebut orang NU. Kan saya juga nggak tahu saya ini NU apa bukan. Kan mbah saya NU katanya, bapak saya NU katanya, ibu saya NU. Tapi saya sendiri apa sih NU itu kan gitu. Jadi saya sudah nggak nyaman di situ. Dan saya tanya nih sama Mas Fadil. Mas Fadil kan mahasiswa ya. Di jurusan apa Mas? Saya manajemen. Tapi intinya kan Mas Fadil paham lah hukum-hukum lah ya. Sedikit-sedikit paham lah hukum agama ya. Kalau saya keluar dari NU itu apa kira-kira saya masuk neraka? Dosa secara fikih? Secara fikih, kalau dalam arti berjamaah ya harus berjamaah ya setiap umat Islam. Cuma kalau dalam berorganisasi kita ya harus pilih organisasi terbaik menurut hukum syara, menurut Al-Quran dan Sunnah, dan menurut dalil-dalil yang terbaik menurut kita. NU sama Muhammadiyah sama ya? NU maksudnya sama ya intinya, itu organisasi ya? Organisasi. NU, Muhammadiyah, LDII, MTA, apa lagi? Banyak lah, ya banyak. Gini Mas, NU itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ruhnya itu mazhabnya Imam Syafi'i ya. Kan saya hanya lepas baju NU, tapi kan saya nggak mungkin bisa melepas ruh saya dengan mazhab Imam Syafi'i kan gitu. Tapi kalau nanti NU ngeklaim juga banser-banser yang SDM rendah itu, kalau sudah keluar dari NU berarti nggak usah kunut misalkan. Wallahualam bisawab, karena saya sudah di titik yang buntu otak saya ini, gitu kan, buntu. Jadi gini Mas, saya punya pemahaman NU itu sebuah bis umum sekarang ini, tidak lebih hanya sebuah kendaraan organisasi yang sekarang itu anggaplah sopirnya, pilotnya Kiai Haji Akil Siraj. Mungkin kondekturnya Gus Yakul. Ini pengibaratan NU sekarang. Ya, pengibaratan ya, kondekturnya Gus Yakul. Keneknya mungkin Abu Janda. Siapa lagi ya? Orang-orang itulah intinya. Nah, penumpangnya sekarang sudah ada liberal, sekuler, pluralisme,
penumpangnya NU itu, cabang Katolik, cabang Kristen. Ini mengganggu sekali, mengganggu otak saya itu. Ini mengganggu alam bawah sadar saya dan mengganggu alam kesadaran saya itu. Jadi lebih baik saya turun dari bis itu. Ya silakan diartikan apapun silakan, tapi saya bukan berarti mana orang bisa melepas jiwanya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan enggak ya. Saya keluar dari NU jangan diartikan saya terus kemudian murtad keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ya. Kalau keluar dari NU diartikan murtad, tidak sunnah wal jamaah, berarti selain NU berarti tidak sunnah wal jamaah semua, berarti itu termasuk Muhammadiyah apa kan. Kita struktural, kita bicara struktural aja lah, nggak usah bicara terlalu ruhani, tidak usah terlalu bicara yang ruh ya. Saya turun dari gerbong saja kok, saya nggak nyaman. Sudah, kalau Anda nggak setuju saya dipanggil Gus, nih gelar Gus saya. Kalau memang Gus itu identik dengan NU, nih Gus saya tak kembalikan. Kalau memang NU itu identik dengan warna hijau, oke, mulai sekarang saya hapus semua warna hijau dalam kehidupan saya. Sampai gitu loh. Pesantren saya warna hijau kan, nanti diklaim itu NU. Udah, saya ganti nanti warna apalah. Itu kan pesantren saya. Yang penting kalau memang NU, terutama Ansor dan Banser dan NU itu, kalau memang saya ini barang kotor, barang najis, udah jauhkan dirimu dan saya tidak akan bahas kamu lagi sudah. Saya tak jadi orang Islam. Gitu ya. Saya tak jadi orang Islam. Yang ya sekarang saya ini safari dakwah saya padat di Jawa Tengah. Itu saya dakwah di depannya MTA, di depannya Muhammadiyah, di depannya Masya Allah dia. Gimana terus? Ternyata Islam itu kan secara hakikat kan luas kan. Saya bisa masuk kemana-mana ternyata gitu. Gitu ya Mas Fadil ya. Ya saya tegaskan, ya sudah, saya melalui ini saya sudah nggak mau bahas NU tadi karena dipancing-pancing terus ya, sekalian saja nggak apa-apa. Mohon maaf, saya keluar dari bis umum yang bernama NU. Saya ini Gus Nur ini benar, saya nggak ada rekayasa saudara-saudara. Saya bertanya karena memang saya tertarik dengan kejadian di Surabaya gitu Gus. Ketika kita wawancara di sini, Gus Nur mengungkapkan hal itu, saya juga kaget Gus. Kaget, Gus Nur tiba-tiba kepancing untuk ngomong itu. Itu benar-benar dari hati terdalam Gus. Benar-benar dari hati terdalam, tekad kuat gitu. Saya itu tidak akan maksudnya nggak niat mancing, cuma karena ini kita wawancara gitu. Dengan Gus Nur tadi mau beritikat kuat yang ntar mau diucapkan sama Gus Nur, itu udah benar-benar yakin Gus. Iya, saya hakul yakin karena saya sudah tidak nyaman dan tidak cocok di bis umum atau di ormas yang bernama NU yang sekarang diketuai oleh Ki Haji Agil Sirot, Gus Yakul, Abu Janda dan penumpang-penumpangnya yang sekarang sudah nggak jelas akidahnya itu ya. Yang di acara tabayun itu hanya 0,sekian persen Mas. Di luar itu kalau Mas Fadil mau baca nanti tak tunjukkan. Hari-hari itu ada saja Banser yang kirim WA ke saya itu, matamu picek, Gus Asu, wedus, hari-hari itu ya. Jadi itu yang di media itu hanya itu kecil. Tiba-tiba saya ditarik oleh grup, nomor saya dimasukkan ke grup WA, grup Banser, dicaci maki habis-habisan. Saya diemin aja, enggak, saya baca saja. Dapat kira-kira 1 minggu dihapus lagi saya, tapi sudah saya screenshot semua. Terus dapat berapa minggu dimasukkan lagi saya, caci maki lagi. Dan itu media enggak tahu, itu umat enggak tahu. Saya diam. Nah, terjadilah akumulasi Mas Fadil ya, terjadilah akumulasi. Jadi lebih baik saya yang mengalah, saya yang kotor, saya yang salah, saya yang hina, NU yang suci, Ansor yang suci, Banser yang suci, daripada mereka terkotori oleh kekotoran saya, mending saya yang mundur sajalah.
Saya tak jadi orang Islam biasa yang bermazhab Syafi'i. Saya bisa, ya Mas Fadil bisa kembangkan lah kemana arahnya Ya, kata-kata saya ini. mulai paham. Gitu ya. Ya, jadi emang kalau udah keputusan bulat dari Gus Nur, ya kalau ini forumnya juga sih, saya ini kan tanya jawab Gus Nur mau ngungkapin apa saja bebas gitu. Saya sudah konsultasi sama beberapa guru termasuk Cak Nun. Cak Nun telepon langsung, saya telepon beliau. Yo wis anu lah, metu iku apa, mlebu iku apa, kata Cak Nun kan. Jadi bukan masalah masuk atau keluar, pikirlah matang-matang gitu kan. Tapi yang saya katakan tadi itu, Mas, di luar tabayun, di luar yang media tidak tahu, itu hari-hari saya dicaci maki oleh mereka ya, lewat WA itu, lewat inbox, lewat YouTube, lewat akun-akun mereka. Dihitung secara matematika saja sudah nggak bisa mengelak. Akun mereka banyak. Saya hanya punya akun satu, itu pun jarang bahas mereka. Coba buka akun saya, mana saya bahas mereka. Nah jadi ya saya keluar dari bis umum yang bernama NO. Saya putuskan ini sekarang. Saya keluar dari ormas yang bernama NO. Saya pamit. Nama saya nggak perlu dipanggil Gus Nur lagi, karena kalau memang Gus itu nanti diklaim milik NO, milik Banser. Dan monggo panitia kalau mengundang saya nggak usah pakai Gus, panggil aja Cak atau Nur atau apa saja. Saya sudah nggak butuh gelar Gus gitu. Dan selama ini saya berjuang dakwah dari tahun 98 juga. Suka dukanya itu saya tanggung sendiri kok Mas Fadil. Dari tahun 97 bahkan, dari ngontrak rumah 100.000 per tahun, 100.000 RSSS, perumahan sangat sederhana sekali. Di perumahan Sidopekso, Keraksan, Semampir, ya, sampai sekarang masih ada saksi-saksi sejarah di Keraksaan di Probolinggo. Itu yang datang 2 orang, tetangga 2 orang, lebih banyak dari jauh karena jamaah-jamaah gitu kan, berobat dengan saya itu. Sampai sekarang ada saksinya. Mulai dari saya kasih makan onde-onde, air putih, sampai saya kasih makan yang rawon, yang gulai. Itu ngontrak rumah 100.000 per tahun, 125.000 per tahun. Tiap minggu bikin pengajian akbar, dimakan saja susah. Gitu kan, dimakan saja susah. Saya sudah merintis dari situ. Nah, sampai sekarang 2017. Nah, saya kritik ketuanya, Kiai Haji Agil Sirot, yang menurut kacamata saya beliau Syiah, sekuler, liberal. Walaupun ilmu beliau setinggi langit, di sisi keilmuan tentu saya takdim, di sisi pemikiran, di sisi sepak terjang, begitu akrabnya dengan penguasa, begitu akrabnya dengan rezim. Sementara saya lihat rezim, lihat penguasa, rasanya perih hati ini. Banyak sekali ketidakcocokan dan saya kritik beliau. Ternyata dampaknya anak buahnya yang taklid buta ini yang dendam kesumat dengan saya, kan gitu intinya. Bukan sakit hati tapi dendam kesumat tuh kayaknya itu. Nggak peduli itu Ki Haji Agil Sirot salah atau benar. Pokoknya opo jare Pak Kiai wis melu salah bener melu Kiai. Nah, dendam kesumat, dan dendam ini setelah saya analisa sampai detik ini kayaknya nggak akan bisa disembuhkan. Gitu kan. Ya kan? Nggak bisa disembuhkan dengan tabayun bagaimanapun juga nggak akan bisa disembuhkan. Gitu. Jadi lebih baik saya pamit. Mohon maaf ya untuk semua teman-teman. Kemarin hanya saya sampaikan ke beberapa orang, beberapa teman, beberapa keluarga. Jadi sekarang saya sampaikan di sini. Saya ini pun juga sudahlah nyeplos saja, dan saya sudah yakin ini. Saya tetap sebagai orang Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab saya Imam Syafi'i. Saya kunut, saya tahlil, saya berzikir keras, tapi saya menyesuaikan. Saya di daulat ngimami di komunitas Muhammadiyah, saya nggak pakai kunut, bismillahnya saya pelankan. Sudah seperti itu, saya tetap orang Islam, dan saya masih padat juga kerjasama dengan orang-orang NU. Saya
bimbing haji, bimbing umroh, milik travel orang NU, tidak putus hubungan silaturahim dengan NU. Saya hanya memutus hubungan silaturahim dengan ormas NU yang sekarang, yang menurut saya ibarat bis tadi, penumpangnya sudah campur aduk, tidak ada akidah di situ. Sekuler boleh, LGBT boleh, mungkin pluralisme boleh, apalagi Mas, NU cabang Katolik boleh, NU cabang Kristen boleh, adzan di gereja boleh. Saya mundur dari situ. Ada yang mau ditanyakan lagi Mas? Saya bukan NU sudah ya, sudah selepas Gus saya. Ibarat ini simbolis, ini Gus ya, ini Gus sudah ya. Apapun yang berbau NU saya lepas. Nanti saya sampaikan pesantren saya warnanya hijau itu, nanti saya ganti warna biar nggak jadi NU. Bagaimana Ustaz? Kok jadi kelu lidahnya kayaknya? Terus kaget lah gitu. Mas Fadil NU bukan? Saya Secara organisasi? kalau NU saya ada keturunan NU, tapi buat saya sendiri saya bukan di NU. Saya pernah foto sama Ki Haji Agil Sirot di kantor NU, itu kan. Saya unggah. Nggak ada yang komentar ante-antenya Ki Haji Agil Sirot, ante-antenya NU, nggak ada. Sampai suatu ketika saya makan bareng sama Felix, saya unggah. Oh, Ustaz Felix ya. Langsung, ante-antenya HTI, frame. Dan itu hukum alam, saya nggak bisa melarang itu, saya nggak bisa mencegah itu, makanya lebih baik saya jauhkan diri saya dari mereka, gitu ya. Saya jauhkan diri saya dari mereka, gitu Mas. Ada lagi Mas pertanyaannya? Itu kayaknya banyak pertanyaannya itu. Ya. Kan tadi kita udah bahas di Surabaya, dan saya juga kaget juga ini Gus Nur mengungkapkan keluar dari NU gitu ya. Gampang yang nyebutnya gitu, sebut saya begitu. Nah ini kita beralih topik boleh Gus? Bukan gampang Mas, berat itu sebenarnya. Gak, maksudnya kalau disingkat ya, singkatnya gitu Gus. Itu sudah melalui tekanan batin yang berhari-hari itu. Saya konsultasi kemana-mana, jadi ya sudah, akhirnya ya sudah, bismillah, saya ikhlas. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan HTI, saya bukan apa-apa. Saya orang Islam. Gitu aja Mas ya. Ya boleh, mau ganti topik apa Mas? Gini Gus, kan banyak beredar ya opini di dunia itu di Twitter itu ada salah satu dedengkit ya, dedengkot LGBT itu si Hartoyo itu namanya. Hartoyo itu pernah berstatement, tapi ini sebenarnya Gus Nur tadi udah nggak nyebut NU ya. Tapi gini, kalau NU menerima aliran dana dari kelompok LGBT, apakah itu benar dan bagaimana pendapat Gus Nur gitu? Ya. Soalnya dia tuh ngungkapin bahwa NU itu mendapat aliran dana gitu. Iya Mas, ya. Apakah benar NU itu dapat dana dari proyek LGBT? Ya sudah. Saya kayaknya udah nggak mau menjawab itulah Mas Fadil ya. Saya sudah bukan NU, saya nggak ada hubungannya sama NU, dan saya nggak akan ngomong NU. Kayaknya di beberapa menit tadi sudah nadar, jadi ya sudah, bismillah. Saya nggak tahu itu benar apa salah. Saya tanya dengan beberapa narasumber, mereka juga wallahu alam jawabannya. Jadi biarlah mereka hidup dengan caranya sekarang, Mas Fadil. Gitu ya. Kayaknya cukup Gus. Cukup ya. Karena terlalu panjang. Ya. Udah terjawab semua. Udah terjawab semua. Berarti saya closing statement ya mungkin ya. Iya, silakan. Saya tadi diundang ke sini sebenarnya acaranya talk show ya. Dan sudah selesai hampir 30 menit. Begitu selesai tiba-tiba Mas Fadil muncul. Sebentar Gus, ada season kedua mumpung Gus Nur di sini, dan luar biasa ternyata membahas masalah seputar NU. Ya, jadi akhirnya terjadilah wawancara ini. Jadi saudaraku sesama orang Islam, saya lahir di Bantul tanggal 11 Februari tahun 74. Sekarang saya mengasuh sebuah pesantren hafidz Quran di Palu. Itu saya bangun sendiri, kerja sendiri dengan jerih payah saya sendiri,
dengan cara saya sendiri tanpa proposal, dan sampai sekarang saya gratiskan, saya biaya sendiri operasionalnya, dan sampai sekarang pun saya tetap independen. Saya dakwah dari Sabang, Merauke, Jakarta, Jawa Tengah, roadshow itu tidak pernah saya pasang tarif. Saya kadang minus, saya biaya sendiri hotelnya, kadang pesawatnya, macam-macam. Tidak pernah ada apa istilahnya, ada manajemen, ada admin yang begitu-begitu, ada berapa tarif, berapa nggak ada. Intinya saya sudah mandiri, sudah independen dari jauh sebelum ada keributan saya dengan NU ini, Mas Fadil, dan sampai detik ini. Nah, sekarang dengan terjadinya polemik yang tidak ada habis-habisnya ini, maka melalui media ini saya nyatakan, saya pertegas lagi, saya keluar dari kendaraan yang bernama NU itu secara legalitas ya, atau secara struktural, atau secara baju. Karena saya sudah nggak sehat di situ, menurut saya sudah sangat tidak sehat di situ. Mungkin saya yang sakit. Nanti kalau saya bilang mereka yang sakit, panjang lagi. Saya yang sakit, saya yang kotor, saya yang naib, saya yang najis, saya yang radikal, saya yang intoleransi, saya yang anti NKRI, sedangkan mereka anti NKRI, mereka tidak radikal, mereka santun ya. Jadi lebih baik biar saya tidak ngotori mereka, saya yang mundur dan hijrah. Jangan panggil lagi saya Gus, karena Gus menurut Banser, menurut Ansor, Gus itu identik kiai, anaknya kiai, harus NU. Maka jangan panggil lagi saya Gus, panggil saja saya Cak Nur, panggil saja apapun saja. Saya lepas Gus saya mulai detik ini. Sedangkan akun saya itu sudah saya serahkan ke admin, saya sudah perintahkan hapus itu Gusnya. Wallahualam, itu bukan urusan saya nggak pernah ngurusi admin. Dan nomor handphone saya nanti juga mungkin per hari ini akan saya serahkan ke orang, Mas Fadil. Saya akan ganti nomor juga supaya tidak kesentuh lagi Banser ya, karena Banser Ansor masih masuk saja ke handphone ini. Nanti saya serahkan ke admin nomor ini, saya akan ganti nomor. Saya betul-betul hijrah total. Saya akan hindari warna hijau, saya akan hindari apapun saja yang berbau NU ya, berbau Banser Ansor apalagi, supaya mereka tenang dan nyaman. Kembangkan, silahkan di loading. Saya orang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, untuk sekarang bilangnya apa ya? Gus Nurnya nggak identik tadi katanya, kata Gus. Enaknya nyebutnya apa nih sekarang? Kalau Jawa Timur Cak ya, Bang ya, Bang ya. Bang atau Cak. Tapi masih muda ya, jadi untuk sekarang saya nyebutnya Bang apa? Nur. Ya, Bang Nur, Cak Nur. Bang Nur. Masya Allah. Ayo Mas, dimulai dari sekarang Mas. Assalamualaikum Cak Nur ya. Waalaikumsalam. Cak Nur, Bang Ustadz Nur gitu. Ustadz. Wallah bisa. Wallah bisa ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian wawancara media oposisi dengan Ustadz Nur. Ya, sekarang Ustadz Nur. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari apa yang telah diperbincangkan. Terima kasih. Salam media oposisi, membongkar fakta belak-belakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.